Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan. Pada sesi terakhir kemarin kita sudah latihan soal terkait data dan informasi untuk modul ataupun materi perencanaan. Nah, sesuai request, sekarang kita masuk ke modul atau materi berikutnya, yaitu materi kepemilihan penyedia ya. Saya sudah sediakan 10 soal, dijamin tidak akan keluar di ujian seperti biasa, tapi yang paling penting mudah-mudahan bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya dalam hal materi, data, dan informasi dalam tahapan pemilihan penyedia. Oke, silahkan siapkan modulnya, nah, terutama di bagian ini ya, nah, di halaman 122 terkait data informasi pada pemilihan penyedia ya. Oke, kita mulai. Nomor 21. Setelah RUP diumumkan, selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi, harga perikan sendiri, dan draft kontrak yang dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan atau DPP. DPP menjadi bahan atau informasi bagi Pokja atau pejabat pengadaan dalam persiapan pemilihan, yaitu pada proses atau kegiatan. Nah, jadi PPK kan membuat spek, membuat harga perkiraan ya, selanjutnya menyusun draft kontrak ya. Nah, itu nanti dalam tahapan persiapan pemilihan, nah itu ditetapkan itu ya, ditetapkan spek HPS dan draft kontraknya dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan. Nah, dokumen persiapan pengadaan ini diberikan kepada Pokja ataupun pejabat pengadaan sesuai dengan cara pemilihannya apa. Nah, itu penyerahan itu dalam tahapan persiapan pemilihan kan. Nah, di dalam tahapan persiapan pemilihan itu ada sub kegiatannya lagi ya. Ketika Pokja atau pejabat pengadaan menerima DPP itu, nah, apakah itu bagian kegiatannya di dalam persiapan pengadaan? Apakah A, identifikasi kebutuhan, apakah B, strategi pengadaan, C, pemakaian dan konsolidasi pengadaan, D, review dokumen persiapan pengadaan, atau E, penyusunan dokumen pemilihan. Nah, ini jawabannya yang mana? Kalau identifikasi kebutuhan itu di tahapan perencanaan ya, bukan di pemilihan. Strategi pengadaan juga di tahapan perencanaan, pemakaian konsolidasi juga di tahapan perencanaan. Nah, jawabannya adalah D, ini review dokumen persiapan pengadaan. Nah, setelah itu barulah penyusunan dokumen pemilihan. Kita lihat di modulnya. Nah, ini. Nah, ini yang pertama ini, review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Sumbernya dari PPK ya, diolah, direview oleh Pokja kalau dia tender seleksi ya. Kalau pejabat pengadaan, pengadaan langsung. Nanti hasilnya ada berita acara review dokumen persiapan pengadaan. Oke, selanjutnya nomor 22. Setelah RUP diumumkan, selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi, HPS, dan draft kontrak yang dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan atau DPP. Nah, mirip ya. Kemudian DPP direview oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Kemudian hasil review dari DPP, dokumen persiapan pengadaan yang telah disepakati oleh PPK, kalau ada perubahan-perubahan ya disepakati oleh PPK, kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan dokumen pemilihan yang dibuat oleh, nah, siapa yang membuat dokumen pemilihan? A, agen pengadaan dan pejabat pengadaan, B, PPK dan KPA, C, PA dan KPA, D, penyedia dan penyelenggara swakelola, atau E, PPK dan PPTK. Yang membuat dokpil tentunya yang melakukan proses pemilihan penyedia ya, antara Pokja dan pejabat pengadaan. Dan jawabannya A. Tapi di sini nggak ada Pokja. Ya, Pokja bisa digantikan dengan agen pengadaan atau pejabat pengadaan. Nah, jawabannya adalah A. Nomor 23. Dokumen pemilihan dijelaskan oleh kelompok kerja pemilihan pada acara penjelasan dokumen pemilihan. Acara ini dapat menghasilkan data dan informasi berupa A, berita acara dan daftar tanya jawab, B,
berita acara dan adendum dokumen pemilihan. C. Perubahan dokumen pemilihan dan daftar tanya jawab. D. Summary tender dan berita acara. E. Dokumen penawaran dan berita acara. Nah, ini pada proses penjelasan. Kita lihat contekannya. Nah, ini dalam penjelasan dokumen pemilihan, hasilnya, data informasinya adalah berita acara pemberian penjelasan, berita acara, dan daftar pertanyaan dan jawaban. Nah, itu hasilnya. Berarti jawabannya adalah A. Berita acara, ya berita acara penjelasan, dan daftar tanya jawab dari peserta pemilihan. Kalau yang B, berita acara dan adendum, ya adendum juga ada, tapi adendum nanti dituangkan dulu dalam berita acara apakah ada perubahan atau tidak ya. Oke. Kemudian perubahan dokpil dan daftar tanya jawab, ya tentunya harus ada berita acaranya ya. Summary tender itu untuk keseluruhan. Kalau dokumen penawaran yaitu terkait dari penyedia ya, bukan dari Pokja ya. Lanjut 24. Sumber data atau informasi yang dapat diperoleh pada tahapan pemilihan penyedia bersumber dari pihak-pihak berikut ini, yaitu nah ini di dalam tahapan pemilihan sumber data informasinya bisa diperoleh dari siapa saja ya. Apakah A dari PA, KPA dan PPK, B eksternal dan internal, C Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK dan peserta pemilihan, D agen pengadaan, pejabat pengadaan, PPK dan pelaku usaha, E Pokja pemilihan, PPK dan penyedia. Nah, ini pihak-pihak yang bisa menyediakan data informasi pada tahapan pemilihan penyedia siapa saja. Kita lihat contekan. Nah, ini kan ada PPK, ada Pokmil, pejabat pengadaan, peserta pemilihan. Oke. Ada PAKPA nggak? Nggak ada PAKPA ya. Jadi PPK, Pokmil, PP dan peserta pemilihan. Oke. A, PAKPA nggak ada. B, eksternal, ya kontaknya siapa gitu ya. Yang C, Pokmil, pejabat pengadaan, PPK dan peserta pemilihan. Nah, ini jawabannya benar adalah C. Ya. Para pihak yang memberikan atau menyediakan sumber data informasi pada tahapan pemilihan. 25. Kertas kerja evaluasi yang bersumber dari Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan merupakan bahan atau data atau informasi yang dihasilkan pada tahap atau proses pengadaan. Nah, ada kertas kerja evaluasi ini hasilnya nih. Nah, ini dihasilkan pada tahap atau proses di dalam pemilihan penyedia. Proses yang mana nih? A. Penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran. B. Pengumuman prakualifikasi dan pasca kualifikasi. C. Pengelolaan pemilihan dan sanggah. D. Penyusunan dan penyelesaian dokumen. E. Negosiasi dan penetapan pemenang. Kita lihat contekannya, kertas kerja ada di mana? Nah ini ada kertas kerja nih. Nah, kertas kerja. Nah, kertas kerja ada di penilaian kualifikasi dan ada juga di evaluasi penawaran. Nah, ada kertas kerja nih. Kertas kerja evaluasi. Sama-sama ada di penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran. Jadi jawabannya adalah penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran. Ya. Jadi tolong nanti kalau ujian siapkan contekannya ya. Kuncinya untuk menjawab data informasi serta resiko adalah nyontek. Satu nyontek, maka siapkan contekannya. Dan kedua adalah posisi ya. Karena dari zaman dulu kan kalau nyontek itu kita harus tahu posisi. Karena posisi menentukan prestasi. Posisi ini maksudnya bukan posisi tempat kita duduk, tapi soal ini membahas apa. Nah, ada posisinya di mana? Apakah di perencanaan, apakah di pemilihan, apakah di kontrak, atau di swakelola misalkan. Nah, kalau di pemilihan, pada teori apa? Pada sub atau bagian apa? Nah, ini. Apakah pada review, apakah pada dokpil, apakah pada penjelasan prosesnya, atau pada penilaian kualifikasi, apakah pada evaluasi, atau pada pengelolaan sanggah, atau pada negosiasi. Nah, itu posisi maksudnya itu. Nah, sehingga mudah ketika kita nyonteknya. Oh, ada di kualifikasi, berarti ini. Ada di evaluasi, berarti ini. Begitu ya.
Lanjut ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar, berbagi, bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! 26. Pejabat pembuat komitmen dalam tahapan persiapan pemilihan memberikan data, bahan informasi berupa dokumen yang diserahkan kepada Pokja atau pejabat pengadaan. Dokumen tersebut adalah, tadi sudah dibahas ya, yaitu dokumen persiapan pengadaan ya. Ya di dalamnya ada dokumen spek betul, di dalamnya ada dokumen harga perkiraan ya, ada draft kontrak ya. Semuanya dimasukkan dalam dokumen persiapan pengadaan. Kalau RUP itu di perencanaan, bukan di persiapan pemilihan. 27. Jasa konsultasi merupakan jenis pengadaan yang memerlukan negosiasi pada akhir proses pemilihannya. Pejabat pengadaan dalam melakukan negosiasi pekerjaan jasa konsultansi pada tahap pemilihan penyedia akan menghasilkan data informasi terkait negosiasi dalam bentuk, ini apa hasil dari negosiasi? Apakah dokumen kontrak pengadaan langsung, karena ini pejabat pengadaan, apakah berita acara, apakah C penyesuaian harga, apakah D dokumen survei pasar atau harga satuan tenaga ahli yang ditawarkan. Nah ini kan di proses pemilihan dan pada tahapan di tahapan pemilihan pada proses atau kegiatan negosiasi. Kita lihat contekannya. Nah ini tahu posisi ini. Negosiasi itu hasilnya apa? Kita lihat. Nah ini negosiasi itu data informasinya adalah berita acara hasil negosiasi. Berarti jawabannya adalah B, berita acara hasil negosiasi. 28. Pengguna anggaran meminta laporan dari pejabat pengadaan terkait pengadaan yang dilaksanakan pada Satker WHY. Data bahan informasi dari pejabat pengadaan dalam melakukan tugasnya pada tahap pemilihan penyedia, salah satunya adalah data informasi pejabat pengadaan yang diberikan kepada PA. A. Menyusun spek untuk pengadaan langsung dari purchasing. B. Membuat berita acara penjelasan pelaksanaan tender barang konstruksi lainnya. C. Menjawab surat sanggahan dari peserta seleksi yang memasukkan penawaran. D. Melakukan kualifikasi peserta penilaian dengan pengadaan langsung. E. Melakukan survei pasar untuk menentukan harga perkiraan. Nah ini pejabat pengadaan ya, pejabat pengadaan itu pasti pengadaan langsung. Udah di sini tidak ada informasi lain ya, proses kegiatan di mana ya. Nah yang jelas yang A menyusun spek itu bukan tugas pejabat pengadaan, itu tugas PPK. Yang B membuat berita acara penjelasan tender, yang ditanyakan itu pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan tidak melakukan tender, yang melakukan tender itu adalah Pokja pemilihan, itu analisanya ya. Menjawab surat sanggahan dari peserta seleksi. Nah seleksi itu bukan tugas pejabat pengadaan, seleksi itu oleh Pokja, berarti C bukan. D. Melakukan penilaian kualifikasi peserta pemilihan dengan pengadaan langsung. Nah ini yang benar, pengadaan langsung pejabat pengadaan. E. Melakukan survei pasar untuk menentukan harga perkiraan. Nah ini harga perkiraan HPS ini tugasnya PPK. Gitu ya analisisnya ya. Oke, sekarang 29. Data bahan informasi yang dapat diberikan oleh Pokja pemilihan dalam melakukan tugasnya pada tahapan pemilihan penyedia, salah satunya adalah mana yang bisa diberikan oleh Pokja ya. Data bahan informasi. A. Menyusun dokumen spesifikasi untuk pengadaan langsung dari purchasing. Nah ini kita harus kritis ini. Pengadaan langsung ini bukan oleh Pokja, oleh pejabat pengadaan. B. Membuat berita acara penjelasan pelaksanaan tender barang konstruksi desa lainnya. Nah ini oleh Pokja ini. Berarti yang B jawabannya. C. Menjawab surat sanggahan dari peserta pengadaan langsung. Nah pengadaan langsung ini oleh pejabat pengadaan bukan oleh Pokja ya. Soalnya sama seperti dengan yang di atas ya. Nah, ini soal kasus seperti ini kita bisa menganalisa. Melakukan penilaian kualifikasi peserta dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Survei pasar harga perkiraan ini tugasnya PPK bukan tugasnya Pokja. Oke, satu lagi 30, cukup ya 10 soal dulu ya. Untuk keperluan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP terkait paket pengadaan yang telah dilaksanakan, auditor itu ya di dalam APIP itu ya, aparat pengawas intern pemerintah. Auditor melakukan pemeriksaan proses pemilihan penyedia. Untuk itu data atau bahan yang diperoleh dari peserta pemilihan
dalam pemeriksaan ini adalah, nah berarti data informasi dari peserta pemilihan apa nih dalam proses pemilihan penyedia? A. Dokumen penawaran, B. Dokpil, C. Dokumen kualifikasi, D. Dokumen adendum, E. Dokumen spesifikasi dan harga perkiraan. Nah, ini jawabannya dokumen penawaran ya. Kalau kita lihat di, ya kalau mau lihat di ini ya, kalau kita lihat di modulnya ya di sini kan, nah dokumen penawaran ini pasti di evaluasi penawaran ini dari peserta pemilihan ya, gitu. Nah kemudian ada dokumen pemilihan ini oleh Pokja. Dokumen kualifikasi ya ini tergantung dokumen kualifikasinya apa, dokumen kualifikasi dalam dokumen pemilihan atau dokumen kualifikasi dari peserta ya. Kalau dokumen kualifikasi dari peserta baru bisa benar. Adendum, ini adendum apa? Ini adendum kontrak atau adendum apa? Dokumen spesifikasi harga perkiraan ya, ini tugasnya PPK. Oke, demikian 10 soal untuk tahapan pemilihan ya, data informasi pada tahapan pemilihan. Semoga bisa bermanfaat, sekedar gambaran kira-kira bagaimana cara menganalisa ataupun menganalisa ini semua, mencontek ya, mencontek dan tahu posisi dari soal-soal yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan dari Bogor. Hai insan pengadaan, ingatlah